Satu lagi wilayah Ukraina di Oblast Donetsk direbut pasukan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia berhasil mengontrol penuh wilayah Umanske. Umanske sebuah pemukiman di Pokrov Rayon, Oblast Donetsk. Selama invasi Rusia ke Ukraina, pertempuran Avdiivka dan perebutan kota berikutnya oleh pasukan Rusia menyebabkan pemukiman tersebut mendapatkan potensi untuk menjadi pemukiman garis depan setelah desa-desa terdekat seperti Tonenke direbut pada hari-hari berikutnya. Umanske jatuh ke tangan Rusia pada hari ke-806 perang. Situasi di sebelah barat Avdiivka dan barat laut kota Donetsk, tentara Rusia merebut seluruh pertahanan timur Umanske dan merebut separuh pemukiman. Selain itu, pasukan Putin mencapai jalan Yasnobrodivka-Natilove dan mengambil kendali atas rangkaian posisi di sana. Selain itu, pasukan Rusia terus mengurangi wilayah selatan di Pervomaiske. Jika bantuan senjata kiriman Amerika Serikat dan sekutu NATO tidak datang tepat waktu, wilayah krusial Ukraina di Donetsk akan jatuh ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situasi tentara Ukraina di Krasnohorivka kian hari bertambah kritis. Hanya tersisa kurang dari 1 kilometer bagi pasukan Rusia di utara untuk bertemu dengan pasukan di selatan. Angkatan bersenjata Ukraina berusaha melarikan diri dari posisi di Krasnogorovka, lapor pasukan keamanan Donetsk via akun Telegramnya. Angkatan bersenjata Donetsk menyebut semua jalur penting menuju dan ke arah Krasnogorovka berada di bawah kendali penuh pasukan Rusia. Dari poros utara pasukan mencapai rumah sakit pusat Marinka dan sekolah pertanian. Dari poros selatan diambil garasi di sebelah timur Jalan Heolohichena. Selain itu, pasukan Rusia masuk di Jalan Lomonosova dan Mayakovskoho untuk mengambil kendali atas beberapa gedung tinggi di distrik mikro tersebut. Saat ini Rusia bergerak maju ke arah timur di sepanjang Jalan Sovietska. Hanya tersisa 700 meter antara kelompok utara dan selatan. Akibatnya, Angkatan Darat Ukraina mulai menarik diri dari sistem parit, tambah akun militer Donetsk. Informasi berbeda disampaikan harian Kiev Independent mengutip pernyataan militer Ukraina. Kelompok penyerang kecil Rusia masuk ke kota Krasnohorivka di Oblast Donetsk, namun pergerakan mereka dihalangi di pabrik lokal, kata Nazar Voloshin, juru bicara kelompok pasukan Hortitsia, kepada Army TV pada 8 Mei. Krasnohorivka terletak sekitar 30 km sebelah barat kota Donetsk yang diduduki Rusia, dan pasukan Rusia gagal menerobos pemukiman tersebut setelah jatuhnya Avdiivka akhir Februari lalu. Tentara Ukraina menghentikan kelompok penyerang Rusia di wilayah pabrik tahan api Krasnohorivka, menurut Voloshin. Kota ini di bawah kendali penuh pasukan pertahanan Ukraina, katanya. Tentara Rusia masih di sana. Pasokan amunisi musuh terputus. Para pembela kami memiliki kendali penuh atas tembakan di Krasnohorivka dan pinggiran kota, kata juru bicara itu. Pertempuran di dekat Krasnohorivka dilaporkan sedang berlangsung. Pasukan Rusia juga melakukan serangan di dekat desa Netelove dan Pervomaiske di Oblast Donetsk, kata Voloshin. Rusia melancarkan serangan intensif di beberapa wilayah di front timur, yang meliputi sebagian besar Oblast Donetsk. Pasukan Rusia telah memfokuskan upaya mereka di dekat Chasiv Yar, yang mereka anggap penting untuk kemajuan lebih lanjut menuju Kostiantinivka, Kramatorsk, dan Sloviansk, lapor militer Ukraina. Pasukan Ukraina mundur pada akhir April ke barat dari desa Berdichi, Semenivka, dan Novomihailivka di Oblast Donetsk. Kelompok Hortitsia dari Angkatan Darat Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia juga berhasil menerobos masuk dan mendapatkan pijakan di bagian desa Ocheretine di wilayah tersebut. Kirilo Budanov, Kepala Badan Intelijen Militer Ukraina, (HWR), mengatakan bahwa Ukraina diperkirakan akan menghadapi serangan baru Rusia pada akhir musim semi atau awal musim panas, dengan serangan yang semakin intensif di sekitar wilayah timur Donbas. Rusia bertujuan untuk sepenuhnya menduduki Donetsk, Luhansk, dan, jika mungkin, Oblast Zaporizhia pada tahun 2024, kata Oleksandr Pavliuk, Komandan Angkatan Darat Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina 10 Mei melansir selama 24 jam terakhir, 95 kontak senjata terjadi di berbagai titik. Rusia menyerang Ukraina menggunakan 10 UAV tipe Shahed. Semua UAV serang dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina, demikian pernyataan Angkatan Udara Ukraina. Di arah Kupiansk, pasukan Ukraina menghalau 13 serangan di wilayah pemukiman Sinkivka, Petropavlivka, dan Brestov di wilayah Kharkiv, Stelmachivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 21 serangan di wilayah pemukiman Blogorivka, wilayah Luhansk, Verkhnokamianske, Novi, Rozhdolivka, Ivanivske, Stupotsky, Klishchiivka dan Andriivka dari wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pertahanan Ukraina menghalau 28 serangan di wilayah pemukiman Kalinove, Novo-Oleksandrivka, Sokil, Novoselivka Persha, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove di wilayah Donetsk. Angkatan Udara dan Satuan Pasukan Rudal Ukraina menyerang 1 stasiun radar, 2 depot amunisi, 1 sistem pertahanan anti-pesawat, dan 17 area konsentrasi personel musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 10 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 479.710 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 980 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.434 tank, 14.313 kendaraan tempur lapis baja, 16.691 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.387 sistem artileri, 1.062 sistem peluncuran roket ganda, 793 sistem pertahanan udara, 349 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.826 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Drone Zala Lancet Rusia kembali menelan targetnya. 3 peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina hancur. Semua target berada di belakang garis depan Kherson. Rekaman pertama drone Lancet hancurkan meriam kiriman Amerika Serikat 155 Howitzer M777. Target kedua 155 Self-Propelled Gun M109 masih dari Amerika dan target ketiga meriam Swagerak 152 mm Howitzer D20. Semua target dieliminir, demikian keterangan videonya tanggal 11 Mei tahun 2024. Ukuran yang cukup kecil memberi keunggulan penting untuk Zala Lancet. Dengan dimensi 1210 x 950 x 165 mm, ringan, dan bahan kerangka anti-radar, tentunya sudah bukan rahasia lagi mengapa drone Zala sulit terdeteksi radar, seperti yang dilansir dari situs resmi Zala Aero Group. Selain itu, Zala KYB ikut didukung dengan suara mesin yang senyap, sehingga menjadikannya sangat mematikan dalam serangan kejutan. Namun di sisi lain, keunggulan ini juga memberikan efek negatif terhadap drone. Bahan yang ringan membuatnya mudah ditembak jatuh oleh tembakan senapan serbu laras panjang. Zala Aero mengklaim bahwa drone kamikaze yang diproduksinya mampu terbang dan menyerang target sejauh 60 hingga 110 km. Bahkan, drone kamikaze ini diketahui pernah berhasil menyerang Su-25 yang digunakan oleh Angkatan Udara Ukraina serta MiG-29 di pangkalan udara. Mengenai harga drone Lancet yang telah di-upgrade dengan AI belakangan ini, Zala Aero membanderolnya dengan nominal $35.000 AS per unit. Sehingga apabila dirupiahkan, harganya berada pada kisaran angka Rp540 juta per unit. Menteri Pertahanan Menhan Rusia Sergei Shoigu mengungkapkan bahwa Lancet telah berhasil menghancurkan sekira 45% peralatan militer Ukraina khususnya sistem artileri yang dipasok oleh negara-negara NATO sejak konflik dimulai Februari tahun 2022.
Artileri jarak jauh Rusia menghancurkan meriam kaliber besar PES-2000 Angkatan Bersenjata Ukraina. Drone pengintai Rusia menemukan posisi tembak meriam kiriman dari Jerman. PES-2000 melancarkan serangan terhadap posisi Rusia. Drone pengintai kemudian mendapat koordinat persembunyian meriam ini. Koordinat diterima tim artileri yang menuntaskan tugasnya. Serangan balasan terhadap senjata self-propelled Jerman PES-2000 milik Angkatan Bersenjata Ukraina di barat laut Serzin Storage sukses, misi berhasil, demikian keterangan videonya tanggal 10 Mei tahun 2024. Namun yak dijelaskan bagaimana nasib 5 kru meriam dari Jerman ini. PES-2000 adalah senjata artileri berat jenis meriam swagerak self-propelled howitzer (SPH). Senjata tersebut dilengkapi dengan meriam 155 mm amunisi standar NATO. Sebagai senjata artileri SPH, PES-2000 memiliki perawakan mirip tank dengan sistem penggerak rantai tapi dengan meriam yang jauh lebih besar dan lebih panjang. PES-2000 adalah satu jenis dengan M109, howitzer Norwegia yang dikirim ke Ukraina. Pengiriman PES-2000 oleh Jerman ke Ukraina menjadikan senjata itu adalah artileri paling berat yang dikirim oleh Barat ke Kiev. Menurut Tanks Encyclopedia, sasis PES-2000 dibuat khusus oleh Wegmann, berbagi komponen dengan tank kelas berat Leopard. Kinerja terabas lintasan senjata artileri tersebut juga tidak kalah dengan tank Leopard. Panjang PES-2000 secara total adalah 11,67 meter. Panjang kendaraannya 7,87 meter dengan tinggi 3,48 meter dan lebar 3,4 meter. Lambung PES-2000 dilengkapi dengan baja setebal 1 inci yang dapat memberi perlindungan dari peluru senapan mesin berat, senjata ringan dan serpihan. Turretnya yang berbentuk kotak berbobot 16,5 ton, dilindungi oleh sistem era Explosive Reactive Armor. Bagian ini juga dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm. Meriam howitzernya memiliki panjang 8 meter. Jangkauan amunisi yang mampu dimuntahkan oleh meriam tersebut antara 30 km hingga 40 km. Dengan inovasi peluru terbaru, jarak jangkauan tembakan PES-2000 bahkan mampu mencapai jarak 56 km hingga 60 km. Dibutuhkan 5 orang kru untuk mengoperasikan PES-2000.